Pemotongan PPh pasal 15 ya adalah pemotongan PPh kepada wajib pajak tertentu atas imbalan jasa pelayaran dalam negeri, imbalan jasa penerbangan dalam negeri, atau juga imbalan jasa pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Kita lihat satu persatu ya. Next. Nah, ketentuan umumnya adalah instansi pemerintah memotong PPh pasal 15 atas pembayaran kepada wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri, wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian atau charter, ya, wajib pajak perusahaan pelayaran penerbangan luar negeri yang melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap. Ya, next. Nah, objek PPh pasal 15 ya yang dikenakan tarif 1,2% dan PPh-nya bersifat final ya meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang dan atau barang termasuk penyewaan kapal dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia. Ya, kemudian juga pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia, berarti ke luar negeri. Kemudian juga pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia, berarti luar negeri ke Indonesia, dan atau pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia, tapi tetap kapalnya adalah kapal Indonesia. Ya, itu dikenakan yang namanya PPh pasal 15. Next. Ini dikenakan tarifnya 1,2% dan final ya. Sebentar ya, sebentar. Oke, ini dikenakan tarif 1,2% PPh final. Next. Nah, untuk yang tarif 1,8% ya PPh tidak final, maka dikenakan kepada penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian charter dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Kalau yang tadi kan bukan charter, pengangkutan orang atau barang pada umumnya. Ya, kalau di sini ya menggunakan charter. Jadi charter kayak misalnya ada pesawat atau kapal yang dicarter khusus oleh mereka ya orang-orang tertentu, maka tarif pajaknya adalah 1,8% dan tidak final. Ya. Jadi kalau coba back dulu biar ngerti kalian. Back dulu. Nah, kalau ini jelas pengangkutan orang atau barang termasuk penyewaan kapal. Nah, di situ adalah mereka-mereka yang umum ya kayak misalnya ya pesawat-pesawat yang ada di Indonesia ya penerbangan yang sifatnya publik. Nah, kalau yang tadi yang 1,8% dengan PPh-nya tidak final itu adalah yang dicharter. Kayak misalnya ada Susi Air yang dicharter hanya untuk kebutuhan orang tertentu. Rutenya rute terserah mereka karena dicharter. Ya, nah itu dikenakan PPh tidak final ya 1,8%. Next. Udah ini ya. Nah, kemudian ada juga ya yang tarifnya 2,64% untuk PPh final. Ini adalah perusahaan-perusahaan asing ya. Jadi yang meliputi penghasilan diterima wajib pajak dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia tapi milik asing ya atau pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri tapi perusahaannya adalah perusahaan asing. Ya, jadi ngerti ya kalau yang tadi nomor 1 dan nomor 2 itu adalah perusahaan kita ya. Tapi kalau yang ini yang
tarifnya paling besar itu adalah perusahaan asing ya, atau pelayaran atau penerbangan luar negeri. Ya, jadi kalau misalnya kayak misalnya mungkin kalau di sini bisa kita ambil ada kapal asing ya yang berlayar dari satu pelabuhan dan pelabuhan lain di Indonesia. Nah, itu bisa dikenakan PPh-nya 2,64 final. Oke. Next. Nah, kewajiban instansi pemerintah pemotong PPh pasal 15 ya. Instansi pemerintah yang melakukan pemotongan PPh 15 wajib melakukan pemotongan PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutang imbalan atau nilai penggantinya. Kemudian yang kedua adalah memberikan bukti potong PPh kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Jadi memotong dan sebagai bukti potongnya maka dia juga ngasih kwitansi, semacam kwitansi sih, tapi namanya itu bukti potong. Ya, jadi kalau bendahara pemerintah itu akan mengeluarkan bukti potong terhadap pajak penghasilan kepada pegawai-pegawai yang ada di bawahnya. Biasanya nanti nih bulan Januari lah, bulan Januari itu kita sudah diedarkan bukti potong yang selama setahun kemarin kita dipotong apa aja. Nah, itu ada. Ya, nanti biasanya bendahara pengeluaran itu akan membuatkan bukti potongnya. Kenapa? Karena kita gunakan untuk pelaporan kan gitu. Walaupun kalau kita PNS pasti hasil akhirnya adalah nihil. Ya, next. Contoh perhitungan PPh pasal 15. Ya, instansi pemerintah Kabupaten X menyewa kapal beserta awak kapal dari perusahaan Y. Perusahaan Pelayaran Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan surat izin usaha perusahaan angkutan laut atau SUPAL untuk mengangkut pegawai instansi pemerintah Kabupaten X dan barang dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia senilai 30 juta. Pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti, instansi pemerintah Kabupaten X memotong PPh pasal 15 besar. Ya, tadi karena cuma dari satu tempat ke tempat lain di Indonesia dan perusahaan Indonesia, maka dipotongnya 1,2% kali final. Maka 360.000 adalah PPh pasal 15-nya. Next. Oke, udah habis. Ya, ini juga nggak terlalu banyak, jadi kalian tinggal pahami aja. Untuk yang slide kedua, untuk perubahan NPWP, itu cukup kalian baca, ya, cukup kalian baca, karena di situ juga tidak terlalu banyak, ya, dan selamat ujian, ya. Jangan nyontek. Bagi saya, lebih baik kalian datang ke saya dengan kertas kosong, ya, tapi kalian jujur daripada kalian datang ke saya dengan kertas penuh jawaban tapi kalian nggak jujur. Ya, saya lebih menekankan kepada kejujuran. Ya, dan saya nggak suka mahasiswa yang sampai stres, sampai gila, sampai depresi hanya untuk pelajaran perpajakan instansi pemerintah. Ya, ya jalani aja. Bagi saya jalani aja. Masalahnya penting kalau udah belajar, ya nggak usah sampai stres, nggak usah sampai depresi. Yang penting udah belajar. Ya, masalah nilainya berapa itu belakangan nanti. Kenapa? Ya bagi saya dalam pertarungan itu menang kalah itu hal biasa, nilai kita kurang itu hal biasa gitu loh. Tapi jangan sampai dari 10 pelajaran 9 nilainya jelek, ya jangan juga gitu. Kalian kan punya batasan di sini. Tapi yang penting kalian sudah belajar dan prinsip saya adalah ya ketika kalian untuk hal kecil seperti ini kalian harus nyontek, kalian nggak jujur, apalagi nanti hal besar. Ya, karena yang ujian sebenarnya itu bukan ujian UTS perpajakan, tapi lebih kepada ujian kehidupan kalian. Di situ kalian bisa nggak melewatinya dengan cara yang baik dan benar. Ya, kalau ujian PIP ini sih bagi saya ya memang ujian yang harus dilewati dalam rangka kalian mengikuti program akademis, gitu kan, program kuliah. Tapi ujian yang sebenarnya nanti, ya, itu jauh lebih berat, ya. Urusan kamu dengan Tuhan, urusan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Dan kalau kalian aja nggak bisa menyelesaikan ujian yang kecil, ya bukan berarti saya merendahkan atau menyepelekan pelajaran ini, tapi
Ya, ketika kalian aja nyontek di pelajaran ini, apalagi online, ya kan, itu saya yakin kesempatan untuk berbuat curang itu besar sekali. Tapi tanyakan dalam diri kalian, dalam hati nurani kalian, buat apa gitu? Kalian dapat nilai 100, tapi atau kalian dapat nilai A, tapi kalian nyontek. Bagi saya lebih berharga kalian yang tetap menjunjung namanya integritas, menjunjung kejujuran, karena itu nilai poin besar. Kampus itu mencetak manusia yang bernilai, bukan mencetak nilainya. Ya, kampus itu harusnya mencetak manusia yang bernilai, bukan mencetak nilainya. Ya, kenapa? Iya, mau ngapain? Nilai itu cuma hitam di atas putih. Ya enggak, nilai itu hitam di atas putih, tapi banyak sekali orang-orang yang pintar, mungkin nilainya di atas rata-rata, tapi mereka berbuat yang tidak benar dan tidak baik. Ya, saya pengennya ya mahasiswa saya itu memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Walaupun saya juga belum tentu, Bapak kayak Bapak udah baik aja, saya belum baik, kita belajar sama-sama. Dan saya juga sadar bahwa saya ngajar di sini belum maksimal, saya juga ngajar di sini belum bisa memuaskan semuanya, saya juga masih punya banyak kekurangan. Masa saya nuntut kalian harus sempurna? Ya enggak sih? Jahat banget saya ketika saya ngajar aja nggak sempurna, kenapa saya harus nuntut kalian sempurna, kan gitu. Ya, kecuali kalau saya udah sempurna, saya menguasai materi secara 100%, kemudian saya juga ngajarnya udah kayak Mario Teguh, kemudian saya juga data dan faktanya terupdate, terkini. Oke, saya kan juga masih banyak kekurangan. Saya sudah lama meninggalkan pelajaran ini, terus sekarang disuruh untuk ngajarin lagi, saya juga butuh penyesuaian. Sehingga ketika saya juga nggak sempurna, ketika saya juga masih banyak kurangnya, ya wajar ketika kalian juga tidak bisa mengerjakan dengan sempurna. Yang penting kalian jujur. Poin penting saya adalah jujur, karena saya pengen mencetak manusia yang bernilai. Saya nggak pengen cuma mencetak nilainya doang. Ya, saya pengen mencetak manusia yang bernilai. Gimana kita tetap berpegang teguh pada ajaran Tuhan, pada ajaran agama kita ketika kita dalam badai, ya kan? Ketika kita dalam kesulitan. Karena apa? Ini kalian rasakan ujian ini, cobaan ini kan bareng-bareng, ya enggak? Kalian ujian bersama, ujian bareng-bareng, ya enggak? Tapi nanti kalau ujian kehidupan kan enggak bareng-bareng, sendirian, ya enggak? Bisa enggak kalian melewati itu? Itu diawali dengan ujian seperti ini. Ya, kalau ujian seperti ini aja kalian nggak bisa melewati, malah masih nyontek segala macam, ya gimana nanti? Ya, bagi saya penting itu. Udah, ujian aja, ya, jalani aja, ya. Yang penting jujur, ya. Sekali lagi saya tekankan, yang penting jujur. Masalah nilai masih belakangan kok. Toh yang ngoreksi juga saya, yang ngoreksi masih saya. Kecuali kalian boleh bingung ketika di change gitu, atau di tukar-tukar, yang ngoreksi kelas ini, yang ngoreksi Pak Bu Reni atau siapa, itu baru boleh kalian khawatir. Selama masih saya koreksi, saya tahu bagaimana perkembangan kalian, bagaimana kalian punya masalah apa enggak, walaupun saya tidak bisa ngecek satu-satu karena di sini lagi kuliah jarak jauh gitu loh, agak susah gitu loh. Tapi ya paling tidak nggak ada yang bermasalah lah di kelas ini, kan gitu. Makanya sekali lagi saya ingin mencetak manusia yang bernilai, bukan mencetak nilai. Kalau cuma mencetak nilai gampang kok. Kalian saya kasih slide, kalian baca, selesai. Mau dapat A gampang sama saya, kan gitu. Tapi kan bukan di situ. Saya pengen kalian memiliki akhlak. Nah, membuat akhlak manusia, membentuk akhlak manusia, membentuk sikap perilaku itu nggak semudah kita menghafal, nggak semudah kita untuk mengerti rumus 1+1 jadi 2 gitu. Tapi harus dibiasakan. Makanya kenapa saya membiasakan dari hal-hal kecil, kayak misalnya apa? Kalian nggak nguap, ya saya juga nggak nguap gitu kan. Saya mencontohkan, walaupun kalian banyak yang nutup videonya, saya tetap buka. Ya, kayak tadi kelas 11 semua nutup video, saya tetap buka. Kenapa? Saya ingin mencontohkan bahwa saya menghargai kalian. Kalau saya nggak menghargai kalian, saya mendingan pakai WhatsApp grup aja, ya nggak pakai WhatsApp grup, selesai. Saya nggak ngapa-ngapain, saya bisa sambil tidur-tiduran, saya sambil bisa nonton film, saya bisa nonton Netflix, ya nggak. Tapi saya punya, ya nggak, saya begitu. Saya tanya sekarang, saya kalau misalnya saya boleh milih ya, saya selalu boleh milih, saya lebih baik
pakai WhatsApp grup aja, ini teman-teman, ini slide-nya, silakan dibaca, nanti kita review bareng-bareng. Apalagi anak stan kan, kalau anak stan saya tahu nggak banyak nanya gitu kan, udah gitu aja, terus saya tinggal ngapa-ngapain, kayak nonton Netflix, nonton YouTube, tidur-tiduran, bahkan bisa tidur siang, tapi enggak, saya ingin menjadikan contoh buat kalian yang baik. Makanya saya selalu membuka video, kecuali kalau saya lagi ada telepon atau lagi ada WhatsApp dari pimpinan, makanya mau nggak mau saya matikan dulu kan gitu. Ya, tapi saya ingin membentuk sikap perilaku kalian yang baik. Kenapa saya kasih mungkin sedikit ceramah atau wejangan di akhir menjelang UTS ini, saya berharap nanti ada perubahan sikap perilaku kalian yang lebih baik ketika kalian nanti setelah UTS, ketika kita sudah masuk lagi di bulan Desember kan gitu. Ya, jadi dan pesan saya itu aja ya, dan jaga kesehatan. Kalau misalnya kalian memang ada yang lagi sakit tapi sakitnya cuma pusing-pusing, pegel-pegel ya, kalau masih bisa ikut ujian ya. Cuma pegel-pegel, pusing-pusing, apa gatal-gatal, ya nggak usah lah pakai. Kecuali kalau kalian udah di rumah sakit ya, di rumah sakit emang udah nggak usah ikut ujian lah, kalian fokus sama kesehatan kalian. Tapi kalau cuma sekedar ya pusing-pusing, demam dikit, anget-anget dikit, tetap ujian. Kenapa? Karena psikologis waktu ujian sendirian itu beda rasanya. Dan kebanyakan adalah soalnya untuk susulan itu biasanya jauh lebih susah gitu. Jadi lebih baik ya udah jalani aja ujiannya. Ya, jalani aja ujiannya. Terus jangan lupa minta doa restu orang tua. Apapun, saya juga biasakan gitu kok. Ketika saya lagi melakukan suatu kegiatan yang besar, atau misalnya mau perjalanan, atau mau ngapain, saya usahakan minta doa restu orang tua. Kenapa? Saya yakin kok. Saya yakin 100% saya bisa sampai di sini, itu karena doa orang tua saya. Karena saya yakin orang tua kita itu pasti doain kita kok. Pengen yang terbaik buat anaknya. Jadi kalau kalian mau ujian, saya pun dulu gitu. Dari zaman dulu sampai sekarang yang tradisi yang tidak akan pernah saya ubah adalah ketika saya mau melakukan sesuatu kegiatan yang besar. Misalnya saya mau ujian, bahkan sampai kemarin saya ada ujian sertifikasi dosen, saya pun minta restu kepada orang tua saya. Karena saya yakin ridhonya Tuhan itu ya sejalan dengan ridhonya orang tua kita. Ya, kalian berhasil di sini itu bukan berarti kalian emang pinter, tapi kalian memang direstui atau diridhoi atau diberkati oleh orang tua kalian gitu loh. Saya yakin itu kok. Ya, kalau ditanya masuk STAN itu adalah orang-orang terpilih, orang-orang pintar. Di atas saya jauh lebih banyak orang pintar. Di atas kalian jauh lebih banyak orang pintar. Tapi kenapa yang terpilih kalian? Ya karena itu berkatnya orang tua kalian, ridhonya orang tua kalian. Ya enggak? Kenapa? Saya yakin dan saya yakin juga zaman dulu saya nggak pernah yang namanya dapat ranking dari SD sampai SMA tuh saya nggak pernah dapat ranking. Saya nggak pernah, jujur. Kalian boleh lihat raport saya, nggak pernah saya dapat ranking. Saya pun kuliah di sana juga nggak pernah dapat ranking besar, peringkatnya selalu ratusan gitu kan. Tapi saya yakin kok, yang lebih pintar di atas saya banyak banget. Yang lebih hebat di atas saya banyak banget. Tapi saya bisa masuk STAN. Saya bisa kuliah di STAN, bisa sampai lancar, bahkan sampai di sini ya karena doa orang tua saya. Gitu loh, berkatnya orang tua saya. Makanya jangan lupa ya ketika kalian ada ujian, minta doa restu kepada orang tua dan orang-orang yang kalian anggap penting gitu loh ya, kayak misalnya mungkin di situ ada ustadz, ada pendeta atau apapun, atau ada pedanda atau profesi apa, atau guru-guru kalian, misalnya tetangga kalian ada bekas guru kalian waktu SD SMP, minta doa restunya karena kita nggak tahu ya, siapa tahu memang kita kurang pintar tapi karena berkat bantuan doa-doa ini yang kita bisa lolos kan gitu. Yang penting kan kalau istilahnya dalam ujian, yang penting hampir lolos, hampir nggak lolos daripada hampir lolos kan gitu ya nggak? Kita nggak tahu, apalagi nilainya mepet-mepet gitu kan. Misalnya lulus STAN dengan IP, misalnya naik tingkat dengan IP 278. Saya yakin lah 278 0,3-nya itu bukan kepintaran kalian, itu doa-doa orang yang mendoakan kalian gitu loh. Bisa lolos 278 itu berarti sebenarnya itu doa-doanya banyak banget gitu loh ya, dan lakukan itu terus gitu loh. Lakukan itu terus. Kenapa? Selain itu memang ajaran dalam agama kita ya, untuk minta doa kepada orang yang kita anggap lebih tua, biar kita nggak sombong gitu loh. Kalau kita menganggap itu bahwa adalah hasil kerja kita, ya kita akan jadi sombong. Tapi kalau kita pikir bahwa saya bisa di sini ya bukan karena saya doang, bukan karena kepintaran saya, tapi karena memang Tuhan bekerja dalam hidup kita melalui ya karena juga ada doa orang tua kita segala macam, itu membuat kita tidak sombong. Karena manusia itu nggak boleh sombong kan gitu. Ya,
Jadi ya persiapkan kesehatan baik fisik maupun mental, terutama mental bagi saya. Kalau fisik itu ya bisa lah kalian olahraga segala macam, termasuk kalian belajar persiapkan diri. Nah, mental ini yang nggak susah. Mental itu berarti apa? Kalian stres nggak ngadepin ujian, kalian depresi apa nggak ngadepin ujian. Nah, itu yang perlu kalian persiapkan. Ya, kadang-kadang ada waktu itu mahasiswa ketemu sama saya, dia stres sambil mau bunuh diri. Saya tanya kenapa? Karena nilai saya jelek, Pak. Berapa nilai ujian kamu? 76, Pak. 76 itu nggak jelek gitu loh. Ya nggak sih? Saya aja pernah dapat 5, dapat 3, biasa aja. Jadi gini, sesuatu itu kita bisa memilih. Manusia itu punya kemampuan untuk memilih. Orang bahagia atau tidak itu tergantung pilihan kita. Ada orang yang punya gaji cuman atau penghasilan bahkan mungkin cuma 10.000 per hari, tapi mereka hidup bahagia. Tapi ada orang yang penghasilannya mungkin 1 bulan bisa 100 juta, tapi mereka nggak bahagia. Hidup itu pilihan. Ya, kalian kita sama-sama menghadapi ujian. Ada yang menghadapinya dengan bahagia, ketawa ketiwi, santai sambil belajar. Ada yang menghadapinya sampai stres, sampai gila. Itu semua pilihan. Udah stres, sampai depresi, belajar siang malam, begitu dapat nilai lebih tinggi yang mereka yang ketawa ketiwi. Lebih sakit hati nggak? Makanya ya nggak, jalani aja. Terutama pelajaran saya nggak tahu kalau pelajaran yang lain dosen kalian menyampaikannya seperti apa dosen lain. Kalau bagi saya jalani aja. Ya sudah gitu loh. Mau nilai kalian jelek, bagus itu belakangan. Ya nggak? Toh emang ketika kalian dapat nilai A di pelajaran PIP, apakah itu menjamin hidup kalian berhasil? Menjamin hidup kalian sukses? Kan enggak. Ya enggak? Enggak. Hidup itu kayak main kartu kok. Hidup itu saya selalu pernah ceritakan, hidup itu kayak main kartu. Maksudnya main kartu gimana, Pak? Ya, kartu kita jelek itu belum tentu kita kalah, kartu kita bagus-bagus belum tentu kita menang. Tergantung strategi kita gitu loh. Kalau kalian di sini istilahnya kartunya udah lumayan bagus lah, kalian kuliah di STAN, kalian juga ilmunya banyak, pinter. Tergantung nih, salah naruh kartu apa enggak. Kan gitu. Ya, hidup itu bagaikan main kartu. Kartunya bagus-bagus, tapi kalau kita asal-asalan naruhnya ya kita kalah. Tapi kalau kartu kita jelek-jelek, tapi kita pakai strategi, ya bisa jadi kita menang. Makanya hidup itu pilihan kok. Kalian mau melihat segala sesuatu itu dengan sukacita atau dengan stres. Ya, saya ngomong gini gampang, tapi prakteknya saya juga susah. Jangan kalian pikir, wah Pak Satria kayaknya menjalani hidup enak banget. Enggak, sama ya. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Saya bukan tipe dosen yang ketika kita jadi dosen hidup kita sempurna, enggak. Saya pun ketika saya bilang bahwa saya nggak menuntut kalian nilainya bagus, kenapa ya? Karena saya juga belum tentu ngajarnya bagus gitu loh. Ya enggak. Saya nggak menuntut kalian untuk menjadi orang, bukan menuntut. Saya menyuruh kalian menjadi orang baik dan tidak menghakimi orang yang berbuat buruk karena apa? Ya emang saya udah suci kan enggak? Saya juga manusia biasa, saya juga punya salah, saya juga punya saya punya khilaf segala macam. Jadi kan ketika ada orang yang punya salah, saya nggak mau menghakimi. Kenapa? Ya saya juga masih punya salah. Ya enggak? Bagi saya adalah jahat ketika ada orang salah terus kita menghakimi, kita menghujat, padahal kita juga belum tentu lebih baik dari mereka kan gitu ya enggak. Makanya ketika ada anak yang salah, anak yang mungkin depresi atau apa, saya nggak menghujat mereka itu salah, itu gila, enggak. Jadi kita lihat ya, tapi saya mengajak kalian untuk tidak seperti itu. Kenapa? Saya paham bahwa tekanan kuliah di sana itu luar biasa, makanya saya nggak mau menambah tekanan kalian dengan pelajaran saya, gitu loh. Ya, tekanan di sana itu luar biasa. Bayangin kalian mungkin dapat dari senior kalian kalau akuntansi lebih serem lagi kan, istilahnya kalau kalian dapat dari senior kalian, ingat kuliah di STAN tuh ada DO-nya ya nggak, ingat IP segini ke DO, bayangin orang tua kalian itu bagi saya itu udah tekanannya banyak dan saya tidak mau menambah tekanan itu, nambah karena pelajaran saya, ya udah bagi saya jalani aja gitu loh. Dan saya nggak menuntut kalian dapat nilai bagus. Kalau dapat bagus alhamdulillah, tapi kalau dapat nilai jelek ya kita nanti pikirkan bersama-sama kan gitu. Ya nggak, kita pikirkan bersama-sama. Kenapa? Saya juga ngajarnya belum tentu yang terbaik gitu kan. Ya nggak, jadi ya saya paham aja gitu loh. Kadang-kadang ada dosen yang menuntut kalian harusnya bagus gini-gini. Kita nggak evaluasi bahwa apakah saya sudah mengajar dengan cara yang bagus. Lah kan mereka bisa Pak, ada yang ngomong kan bisa saat mereka belajar namanya juga andragogi kan harus belajar sendiri, cari sendiri gitu kan. Ya iya, kalau gitu ya
Karena mereka cari sendiri kan bukan karena kita, makanya kita nggak boleh nuntut banyak-banyak. Iya, kalau anak itu punya kemampuan untuk mencari akses pelajaran yang lain, punya teman banyak, ya nggak? Ya nggak? Kalau modelnya anak itu pendiam atau gimana, nggak, kita nggak bisa nyalain gitu. Makanya saya cuma bilang, saya nggak mau menuntut kalian nilainya bagus, ya, karena saya juga ngajarnya belum tentu saya bagus. Yang penting adalah kalian belajar. Intinya itu aja, kalian belajar dan jujur. Pesan saya adalah yang penting kalian belajar dan jujur. Oh juga nanti kalau kalian misalnya itu kalian juga bisa, kalau misalnya emang apes-apesnya di sini ternyata kalian nggak bisa ngerjain soal, ya bagi saya toh nanti waktu kerja kalian juga bisa belajar kok. Learning by doing itu bisa. Gitu. Makanya saya juga oke lah, yang penting kalian belajar dan jujur. Karena kata kuncinya itu aja, belajar dan jujur. Ya, dan jangan kebangetan. Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan gampangnya kalian nggak bisa jawab. Kata Pak Satria boleh kok lembaran kosong, ya jangan gila juga kalian ya, iya nggak? Kata Pak Satria boleh kok Pak lembaran kosong, ya jangan gila juga kalian. Kan saya bingung, nanti nggak enak ada catatan di BAK. Lembaran dari Pak Satria kosong tapi kok nilainya ada, kan repot juga nanti saya. Jangan merepotkan saya juga ya. Gitu. Ya apalagi ya, itu aja sih pesan saya. Jaga kesehatan, baik secara fisik maupun secara mental. Minta doa restu orang tua kalian, banyak berdoa, belajar. Ya, saya cuma bilang, saya nggak usah bilang, saya nggak mau bilang belajar serius, belajar keras, nggak, belajar. Kalian tahu porsi kalian harus belajar sampai mana. Belajar. Ya. Dan apalagi ini udah mulai penjurusan kan, semua pelajaran kayaknya hampir susah semua, makanya saya tidak mau memberatkan kalian dengan pelajaran saya. Paling tidak saya tidak mau nakut-nakutin kalian lah. Awas ya, kalian kok nilai jelek, udahlah, DO aja di kelas saya nggak mau itu. Dan saya jujur ya, saya itu nggak mau, dalam hati saya kalau kita ditanya, kalau misalnya ternyata ada nilai anak ini jelek, saya itu kalau mau DO itu mikirnya mungkin berhari-hari berkali-kali. Kenapa? Saya bukan mikirin kaliannya. Ya jujur saya nggak mikirin kalian, tapi saya mikirin orang tua kalian. Kalau kalian ke DO, ya kalian ke DO nih, kalian sebulan 2 bulan sedih memang, tapi habis itu ya ketawa-tawa lagi, ketemu teman-teman ketawa-tawa lagi, dapat kampus baru ya ketawa-tawa lagi. Tapi orang tua kalian sakitnya di mana? Ya kita nggak tahu sampai kapan. Kenapa? Orang tua kalian pasti menanggung. Pasti di depan kalian mereka bakal senyum-senyum aja. Mama, papa nggak apa-apa nak. Ya, walaupun kamu ke DO, kamu tetap anak mama dan papa. Ya pasti ngomongnya gitu semua orang tua. Orang tua nggak pengen bikin anaknya sedih. Tapi apa yang terjadi? Nanti ketemu di arisan, ditanyain, anakmu kok nggak lulus dari STAN? Ya nggak, di pesta ditanyain. Rasa sakit orang tua itu mungkin jauh lebih lama daripada kalian. Saya nggak mau membuat orang tua kalian tuh sakit. Kenapa? Karena saya juga nggak mau orang tua saya disakiti. Gitu loh. Ya nggak? Karena ngerasain gitu loh, ketika zaman dulu adik saya susah dapat sekolah gitu kan, orang tua saya juga walaupun di depan kita mereka happy-happy, ya dalam hati mereka sedih gitu loh. Apalagi kalau nanti ditanya sama tetangganya, kok anak kamu belum dapat sekolah, berarti kan malu. Dan saya nggak mau itu terjadi sama orang tua saya lagi maupun orang tua kalian. Jadi ya saya bukan, kalau saya nggak mau nge-DO, bukan berpikir berkali-kali nge-DO mahasiswa, itu bukan karena mahasiswanya tapi karena orang tuanya. Apalagi dengan ada keluarga yang memang bertumpu hidupnya sama kalian gitu loh. Ya, ada yang cita-citanya, aduh nak, kalau kamu nyari jadi PNS, keluarga kita ya lumayan bisa bantu-bantu orang tua. Saya nggak mau nutup rezeki di situ. Ya, kecuali kalau emang anaknya udah kebangetan, bandel banget, narkoba, nyolong apa segala macam, itu udah nanti saya DO gitu. Tapi kalau cuman karena pelajaran, ya kita nggak tahu ya nggak. Jangan-jangan pas ujian dia sakit, jangan-jangan pas ujian dia ada masalah, jangan-jangan dia memang ada masalah yang latar belakangnya sehingga waktu kuliah juga susah nerima materi, kita nggak tahu gitu loh. Ya nggak, maksud cuma satu pelajaran. Kecuali kalau misalnya memang dari 10 pelajaran, 9 pelajaran nilainya D, ya berarti saya mau gimana gitu. Saya mau ngasih nilai A juga nggak bakal ketolong kan gitu. Ya nggak. Ya, tapi kalau jangan sampai cuma karena pelajaran saya kalian harus menerima materi, saya nggak mau. Ya, bukan karena kalian ya saya memikirkan orang tua kalian. Ya, dan saya juga tidak mau mematikan rezeki orang gitu loh. Kita nggak tahu ya, apakah dengan lulus pelajaran perpajakan kalian jadi orang sukses? Ya belum tentu. Apakah kalian dengan nggak lulus di pelajaran perpajakan kalian pasti nggak bakal sukses? Nggak tahu, kita nggak ada yang tahu. Rezeki sudah ada yang ngatur sama Tuhan. Yang penting kita jangan mematikan rezeki orang lain. Prinsip saya cuma itu aja. Saya nggak mau mematikan rezeki orang lain. Karena apa? Saya juga nggak mau rezeki saya dimatikan oleh orang lain.
Gitu loh. Ketika kita nggak mau ditampar, jangan menampar orang lain. Karena saya dulu merasakan kalau bukan karena kebaikan dosen-dosen, itu saya udah di DO kali. Kenapa? Saya paling nggak suka hitung-hitungan kan. Jujur saya paling nggak suka hitung-hitungan. Ya, saya paling nggak suka hitung-hitungan. Terus kemudian semester kita nggak tahu, namanya saya nggak tahu jurusan, kan dulu nama saya masih jurusan saya namanya anggaran ya, apa kebendaraan negara, saya udah lupa. Karena saya lupa apa kebendaraan negara, Pak. Soalnya kalau forum komunikasi mahasiswanya sekarang namanya apa? Kalau Perben namanya apa? Hah? Apa namanya sekarang? Kan kalau biaya cukai ada KMBC, kalau akuntansi ada HIMAS, kalau KBN Pak. Apa? Menkyu, Pak. Hima Menkyu. Iya ya namanya itu ya. Itu Menkyu satu jurusan kan, ada yang Manset juga kan. Kalau yang KBN doang apa? Berarti ya, Apa? Perangkatan sih, Pak. Nggak ada yang cuman prodi. Emang nggak ada yang satu jurusan gitu, nggak ada ya? Satu KBN. Kalau biaya cukai kan ada KMBC, keluarga mahasiswa biaya cukai. Kalau akuntansi, himpunan mahasiswa akuntansi. Kalau KBN apa? Gimana kalian nggak ngerti? Satu jurusan. Manajemen keuangan, Pak, Hima Menkyu. Oh gitu. Kalau zaman dulu kan saya namanya FOKMA, Forum Komunikasi Mahasiswa Anggaran. Saya zaman dulu namanya itu. Ya, saya dulu nggak tahu tuh namanya. Udah kuliah waktu daftar aja udahlah. Yang paling gampang, kata saya tanya senior saya, paling gampang masuknya apa? Udahlah, kebendaharaan aja, kayaknya enak nih dapat duit gitu kan. Kayaknya enak nih cuma pegang duit. Saya pikir kayak bendahara RT gitu kan, gampang gitu kan. Saya pikir juga saya nggak ngerti apa-apa zaman dulu, tiba-tiba ada anak stan masuk SMA saya, terus ayo adik-adik daftar stan gitu kan. Akuntansi saya udah males karena dulu kita dapat pelajaran akuntansi kan. Saya waktu dulu SMA itu penjurusan baru di tingkat 3, tingkat 1, tingkat 2-nya masih dapat akuntansi. Saya pusing banget sama akuntansi. Udah nggak mungkin lah. Pajak, saya jangan mikir, aduh pasti pajak ini orang yang daftar banyak banget nih. Ya nggak sih? Karena kan penghasilannya lumayan kan. Kalau kita dengar-dengar tetangga kan zaman dulu orang pajak tuh orang yang hebat banget, mobilnya banyak. Tetangga saya orang pajak, mobilnya banyak banget, rumahnya banyak banget. Pasti yang daftar banyak. Dan saya nggak pinter-pinter amat, nggak pinter bahkan biasa aja gitu kan. Udah nggak bakal dapet nih. Apa ya? Tapi nggak apa-apa lah, harapan ada. Tulis aja nomor 1 pajak gitu kan. Biaya cukai nggak mungkin, tinggi saya udah nggak nyampe gitu kan, udah nggak mungkin daftar biaya cukai, saya pakai kacamata tinggi nggak nyampe. Ada anggaran nih, kebendaharaan negara, anggaran garing kebendaharaan negara, apa ini aja ya? Ya udahlah, ada penilai kan, ada penilai. Yang kedua saya kayaknya pajak ya, mungkin kalau penilai masih keterima kali ya. Udah yang ketiga kebendaharaan kan. Saya nggak ngerti apa-apa, saya ikut ujian dijalani aja. Ada teman saya sampai les, sampai apa segala macam. Pas pengumuman dia nggak lulus, saya lulus. Makanya jangan terlalu ngoyo gitu. Saya cuma belajar dari situ. Jangan terlalu ngoyo dan pasti minta doa restu orang tua karena saya yakin saya bisa lulus. Itu karena doa restu orang tua. Karena saya nggak belajar kok. Orang saya nggak belajar. Saya nggak belajar sama sekali gitu. Ya, cuman ya ngikut-ngikut aja. Pada grup kalau zaman dulu kan gerombolan sana daftar ke stan. Zaman dulu kan daftar ke stan harus datang ke stan bener-bener kan, naik bus gitu kan. Wah, seneng banget. Biasanya kita saya kan ke sekolah paling 300-400 meter kan. Ayo kita ke stan bareng-bareng. Wah, seneng banget gitu kan, naik bus dari Blok M, berangkat pagi pulang malam karena kan naik bus. Ya, nggak kayak sekarang, bentar-bentar Gojek, bentar taksi, sama naik bus pasti. Ya, dan waktu itu pertama, pelajaran akuntansi saya juga nggak ngerti. Ternyata kalau ada pelajaran akuntansi saya stres pastinya. Karena saya nggak suka akuntansi, terus dapat akuntansi 2 kali lagi dapatnya kan. Di semester 1 UTS saya dapat 4, UAS dapat 3. Udah saya bilang aduh nih kayaknya saya bakal balik ke kampus UI nih kan. Kan dulu kan saya keterima UI tapi orang tua saya mintanya saya di stan. Udahlah nggak apa-apa lah saya ke DU kayaknya. Ya kan akuntansi kan nggak boleh dapat D kan kalau nggak salah. Saya lupa lah pokoknya nggak, kalau udah dapat itu kan hitungannya lah 4/3. Ya udah saya pasrah aja. Begitu pengumuman IP kan zaman dulu ditempel kan di gedung P, mana ada sekarang pakai portal-portal. Jadi mau nggak mau harus datang untuk melihat IP itu harus datang ke kampus. Ya pengumuman pagi, teman-teman udah hebohnya dulu pakai telepon kos-kosan ya, kita telepon kos-kosan, IP udah keluar gitu kan, telepon rumah teman saya, waktu saya di rumah saya nggak ngekos. Udahlah santai, toh juga saya nggak mau nanya yang ke DO siapa, saya udah diem aja karena saya udah yakin kayaknya ke DO nih kayaknya. Begitu saya lihat di pengumuman saya nggak ke DO. Clear, saya cuma bilang ini keajaiban dari mana gitu loh. UTS dapat 4, UAS dapat 3,
saya nggak ada ke DO. Saya nggak tahu kan, nggak kerinci, nilainya cuma IP doang kan. Ya saya cuma pikir ya inilah, saya masih nggak yakin, semester 2 masih ada akuntansi lagi nih, bakal ke DO lagi nih. Ternyata dosennya nggak pernah masuk. Tahu sendiri kan, kalau dosen nggak pernah masuk, pasti ngasih nilainya bagus. Bener. Nggak pernah masuk, cuma masuk di pertemuan ke-8 sama pertemuan 16. Karena dulu satu semester 16 pertemuan. Aman saya. Dari situ saya percaya bahwa ya udah nggak usah ngarepin lagi balik ke UI. Saya cuma pikir bahwa ya Tuhan udah kasih jalan di sini melalui doa-doa orang tua saya, dan saya bisa diselamatkan dengan cara yang ajaib. Beneran ajaib. Saya cuma terdiam. Aduh, ya kok kalau anak zaman sekarang anjrit saya bisa lulus, kalau anak zaman sekarang gitu ngomongnya kan. Saya cuma mikir ini ajaib banget gitu loh. Saya naik tingkat 2, ya naik tingkat 2, harusnya dapat pelajaran pengantar 1, pengantar 2, blank, saya nggak ngerti sama sekali. 0. Jujur ya, saya pelajaran akuntansi 0 sama sekali, saya nggak ngerti sama sekali. Tapi saya bisa lulus. Ya itu namanya keajaiban doa. Makanya saya bilang, minta doa orang tua kalian. Ada Pak, minta doa orang tua tetap aja nggak lulus. Berarti pada waktu kalian berdoa, kan orang tua kalian berdoakan, kita juga harus berdoa dong. Waktu kalian berdoa untuk diri kalian sendiri, kalian masih ada ketidakyakinan gitu loh. Bener nggak ya? Lepasin aja. Kalau bagi saya, kalau kata dalam orang beragama, kita harus berserah, pasrah kan gitu ya nggak? Lepasin aja, yang penting kita udah berusaha. Lepasin aja. Kadang-kadang dalam hati kita, kayak contohnya gini, kan kalau ke dalam agama kita bilangnya bahwa apa yang kita minta pasti dikabulkan sama Allah gitu kan. Tapi kadang-kadang ada Pak yang sakit nggak dikabulkan. Kenapa? Karena dalam hatinya masih ada keraguan gitu loh. Yakin nggak ya saya sembuh? Nah, ketika masih ada keraguan-keraguan itu, ya Tuhan juga masih ragu. Bener nggak sih dikasih sembuh nggak nih, kok sama gue aja ragu kan gitu ya nggak? Sama saya aja ragu kata Tuhan. Padahal saya punya kuasa tertinggi. Apapun yang dijadikan Tuhan, apapun yang dibilang Allah Tuhan bisa terjadi kan gitu. Kun fayakun kan gitu ya nggak? Karena masih ada keraguan. Nah, keraguan-keraguan itu yang menghambat kita, akhirnya doanya nggak dikabulkan. Mungkin seperti itu. Kalau saya jam dulu pasrah, benar-benar ya udahlah, kalau misalnya emang saya ke DO nggak apa-apa. Yang penting saya udah berusaha semampu saya. IP-nya cuma apa? UTS-nya dapat 4, UAS-nya dapat 3. Saya bisa lolos sampai sekarang. Kalau saya ke DO dulu kan saya udah ketemu kalian di sini ya nggak. Makanya saya bilang minta doa orang tua itu penting banget. Ya segala kalian ada masalah, ada apapun, bersyukur kita masih punya orang tua, walaupun kadang-kadang ada yang tinggal 1, saya juga tinggal 1, ya itulah ya, kita minta kepada orang tua kita karena dia yang melahirkan kita, dia juga yang mengasuh kita dari kecil. Orang tua kita mau bapak maupun ibu, ya minta doa restunya. Karena saya yakin kita berhasil karena memang ya bukan karena kekuatan kita semata, tapi memang karena ada peran orang tua. Oke. Oke, cukup ya wejangannya kali ini ya. Mudah-mudahan kalian sukses. Ujiannya bisa. Mohon maaf kalau memang saya belum maksimal dalam mengajar. Nanti kita ketemu lagi di bulan Desember ya. Kita ketemu lagi di bulan Desember. Ya, mudah-mudahan sih ya lancar-lancar lah ya. Pokoknya kalau kalian ada yang nggak bisa, misalnya ketika kalian ujian kalian nggak maksimal, misalnya entah karena sakit, entah karena apa, lapor saya. Ya, jangan saya udah keburu ngoreksi ujian, kalian baru bilang, Pak, saya kemarin nggak bisa ngerjain karena saya sakit, ya udah kelamaan gitu. Jadi begitu kalian nggak sanggup, ketika kalian ada masalah kendala, langsung lapor saya. Oke? Terima kasih, sampai ketemu lagi di bulan Desember. Selalu sehat untuk kalian, doa saya untuk kalian. Tuhan memberkati. Oke? Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Dadah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak. Terima Udah kasih Pak. Desember, Pak. Terus belajarnya ya. Siap Pak. Iya, Pak.